Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, setiap Idul Adha kita sering sibuk membicarakan hewan kurban. Sapinya berapa, kambingnya berapa, siapa yang berkorban, siapa yang akan menerima, itu juga boleh dan penting. Tapi kadang kita lupa bahwa inti terbesar Idul Adha sebenarnya bukan pada hewannya, melainkan pada jiwa pengorbanannya. Juga tentang bagaimana mampu menyembelih sifat-sifat kebinatangan dan memelihara atau mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan. Izinkan saya ngudar rasa ya, saat ini bangsa kita sedang menghadapi persoalan yang tidak ringan. Kita ini hidup di zaman yang maju secara teknologi, tetapi sering mundur dalam kepedulian sosial. Orang semakin mudah terhubung dengan HP atau gawe ya, tetapi rasanya semakin sulit menyapa tetangga sendiri kanan kiri. Informasi melimpah tetapi empati justru menipis. Kita melihat pragmatisme tumbuh di mana-mana. Banyak orang mulai mengukur segala sesuatu dengan untung rugi pribadi. Jabatan diperebutkan, amanah disalahgunakan, bahkan pendidikan pun kadang hanya dipandang sebagai alat mencari pekerjaan, bukan untuk membangun karakter dan peradaban. Di sisi lain, kita juga menyaksikan kemiskinan masih ada, pengangguran masih tinggi. Bahkan anak-anak yang muda pun banyak kehilangan arah. Ada yang malah terjebak judi online, kecanduan media sosial, budaya instan, bahkan kehilangan semangat belajar dan bekerja keras. Nah, mumpung saat ini kita masih dalam suasana Idul Adha, bulan-bulan ini ya, sesungguhnya momentum ini bisa mengingatkan kita tentang pentingnya pengorbanan, termasuk pengorbanan dan kepedulian di bidang sosial. Sahabat-sahabat yang saya hormati, bangsa ini tidak akan maju hanya dengan pintar. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang mau peduli, mau berbagi, mau mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Rasanya yang hilang dari negeri ini bukan kecerdasan, tetapi keteladanan. Kita membutuhkan pemimpin yang mau berkorban demi rakyat, bukan rakyat yang dikorbankan demi kekuasaan. Kita membutuhkan pendidik yang mendidik dengan hati, bukan sekedar mengejar administrasi. Kita membutuhkan orang tua yang hadir untuk anak-anaknya, bukan hanya hadir secara fisik tetapi hilang secara emosional karena sibuk dengan gawenya masing-masing. Dan yang lebih penting lagi, kita membutuhkan generasi muda yang kuat moralnya. Anak muda yang tidak hanya cerdas digital tapi juga matang secara sosial dan spiritual. Anak muda yang mampu bersaing tanpa kehilangan empati. Saya sering mengatakan kemajuan teknologi tanpa kemajuan moral bisa melahirkan krisis kemanusiaan. Kita bisa menjadi bangsa yang modern secara alat, tapi bisa rapuh secara karakter. Karena itu semangat Idul Kurban, Idul Adha harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkorban waktu untuk keluarga, berkorban tenaga untuk masyarakat, berkorban pikiran untuk pendidikan, dan berkorban kepentingan pribadi demi masa depan bangsa. Kalau semangat tadi hidup, maka gotong royong akan tumbuh kembali. Kepercayaan sosial akan pulih kembali. Dan bangsa ini akan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan zaman. Idul Adha mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang kita berikan.
Mudah-mudahan kita semua bisa belajar bahwa merayakan Idul Adha bukanlah sebagai pengulangan seremoni tahunan, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat kepedulian sosial, dan meneguhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, serta persaudaraan kebangsaan. Insya Allah kita ketemu lagi Idul Adha tahun depan ya. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.